niat baik kita dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqan di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islam. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita melalui Al-Furqan TV atau melalui suara Al-Furqan dalam rangka melanjutkan kajian kita dari kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi syarhi Jawami'i Al-Akhbar karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis ke-96, hadis tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-hadisut sadisu wa tis'un, hadis ke-96, an Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. An Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Amr, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai keduanya, yaitu meridhai Abdullah dan juga meridhai bapaknya yaitu Amr bin As. Jadi perawi hadis ini dari Rasulullah SAW, dua-duanya merupakan sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Amr dan juga Amr bin As, dua-duanya adalah sahabat Rasulullah SAW. Karena itu kita mendoakan keridhaan Allah untuk keduanya, radhiyallahu anhuma. Keduanya, Abdullah bin Amr berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW
bersabda, ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim. Disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al-Imam Al-Hakim rahimahumullah taala. Ayohal ikhwah azanillahu wa iyyakum, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebab mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhaan Allah sangat dibutuhkan oleh setiap muslim. Setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah jadikan amalan-amalan yang baik sebagai sebab datangnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah berbakti kepada orang tua. Maka hadis ini sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang masih memiliki kedua orang tua. Hendaknya dia berusaha semaksimal mungkin untuk berbakti kepada keduanya. Karena tatkala mereka ridha kepada kita, maka kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Artinya kalau kita diridhoi oleh kedua orang tua kita, sudah pasti Allah juga ridho kepada kita. Karena itu janganlah kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Janganlah kita menyakiti hati keduanya. Karena itu dalam lanjutan hadisnya Nabi SAW memperingatkan, wasakhatullah fi sakhatil walidain. Kemurkaan Allah itu tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan begitu besarnya hak orang tua. Bahkan disebutkan setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah mewajibkan, telah memerintahkan, telah mewasiatkan kepadamu agar tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat ini menyebutkan tentang hak Allah dan hak kedua orang tua. Disebutkan hak kedua orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan hak Allah adalah agar kita semua senantiasa beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian setelahnya Allah menyebutkan wabil walidaini ihsana. Dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan begitu besarnya hak kedua orang tua. Wajib bagi kita berbakti kepada keduanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab keberadaan keduanya, menjadikan keberadaan kita melalui adanya keduanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita semua, tentunya Allah Subhanahu wa taala
menjadikan sebab. Sebabnya adalah karena keberadaan kedua orang tua kita. Karena keberadaan kedua orang tua kita. Maka wajib bagi kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Berusaha untuk tidak menyakiti hati keduanya. Mendoakan keduanya. Terutama tatkala keduanya sudah mencapai usia lanjut, sudah memasuki usia tua, ketika kondisi mereka lemah, maka wajib bagi kita untuk membantu keduanya. Janganlah sekali-kali kita menghardiknya, memarahinya, karena itu bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah azani Allah wa iyyakum. Disebutkan di sini ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Para ulama menjelaskan bahwasanya dengan kita mendapatkan ridho Allah, ridho kedua orang tua kita, maka kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan walidain di sini mencakup ibu dan bapak yang mendidik kita, yang merawat kita, dan juga mencakup kakek, nenek, atau orang tua dari kedua orang tua kita, karena lafadznya umum, al-walidain, disebutkan secara mutlak. Maka kewajiban berbakti kepada kedua orang tua juga termasuk berbakti kepada nenek dan kakek kita kalau masih ada keduanya. Artinya kalau misalnya sudah tidak memiliki orang tua, sebagai gantinya adanya kakek dan nenek yang mungkin masih hidup, maka kita wajib berbakti kepada keduanya. Karena di sini disebutkan secara mutlak al-walidain, maka mencakup kedua orang tua dan kedua orang tua dari kedua orang tua kita, dan sampai atasnya lagi kalau masih ada. Ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum. Kita lihat penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala hadzal hadisu dalilun ala fadli birri walidain wa wujubihi. Hadis ini sebagai dalil atas keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan juga wajibnya berbakti kepada orang tua. Wa annahu sababun liridallah, dan di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah sebab untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ala tahdiri min huquqil walidain wa tahrimihi. Dan juga hadis ini menunjukkan kepada kita peringatan Rasulullah SAW dari durhaka kepada kedua orang tua dan haramnya durhaka kepada keduanya. Wa annahu sababul li sakhatillah, dan bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua adalah sebab datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka anna hadza min rahmatillah bil walidaini wal aulad. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kedua orang tua, sekaligus rahmat Allah berikan kepada anak-anaknya. Kenapa? Idbainal walidain wal auladi minal ittisal alladzi la yushbihu syai'. Yang mana antara kedua orang tua dan juga anak terdapat keterkaitan terhadap hubungan yang tidak serupa atau semisal dengan hubungan apapun. Wal irtibatul wasiq, dan hubungan yang sangat kuat. Wal ihsan minal walidain alladzi la yusawihi ihsanu ahadin minal haq. Dan perbuatan baik kedua orang tua
yang tidak bisa dibandingkan, tidak bisa disamakan dengan perbuatan baik seorang pun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada orang tua ataupun anak, yang mana kasih sayang ini Allah berikan kepada mereka sesuai dengan fitrah mereka. Yang namanya orang tua pasti menyayangi anaknya. Ini sesuai dengan fitrah yang Allah fitrahkan kepada mereka. Dan juga sebaliknya, seorang anak pasti menyayangi kedua orang tuanya. Maka itu semua bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kasih sayang yang sebesar kasih sayang orang tua. Gak ada kasih sayang bisa melebihi, menandingi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Wa tarbiyatul mutanawwi'ah. Dan tidak ada pula yang bisa menandingi bagaimana tarbiyah, bagaimana pendidikan yang diberikan oleh orang tua yang begitu banyak kepada anak-anaknya. Dan juga hadis ini menunjukkan juga, kata beliau, wa hajatul auladid diniyah wa dunyawiyah ilal qiyam bi hadzal haqqil mutaakkid, yaitu butuhnya anak-anak yang merupakan kebutuhan agama maupun dunia kepada orang tua, yaitu memenuhi hak kedua orang tua, yang mana memenuhi atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa memenuhi hak kedua orang tua merupakan perintah yang ditekankan. Wafa'an bil haq, dalam rangka melaksanakan kebenaran, dalam rangka membalas kebaikan, meskipun pada dasarnya seorang tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tua, karena begitu besarnya kebaikan kepada orang tua yang diberikan kepada anaknya. Meskipun demikian, seorang anak berusaha semaksimal mungkin untuk membalas kebaikan kedua orang tuanya. Bagaimana kedua orang tua telah mendidiknya, telah mengajarkannya, dan bahkan guru pertama kali seorang anak sebelum dia belajar kepada orang lain adalah orang tuanya, yang mengajarkan bagaimana dia bisa berbicara, bagaimana dia makan, tata cara makan, adab-adab, atau yang lainnya. Pertama kali adalah yang mengajarkannya adalah orang tua, bukan orang lain. Ini menunjukkan begitu besarnya kebaikan kedua orang tua kita. Waktu sabar di sawab, dan juga dalam rangka mencari pahala, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa ta'liman lidurriyatihim ayyu'amiluhum bima amilu bihi walidayhim, bima amilu bihi walidayhim, dan juga dalam rangka untuk mengajarkan anak keturunannya agar berbuat baik kepada kedua orang tua sebagaimana kedua orang tua telah berbuat baik kepada mereka. Artinya al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalnya. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat maka engkau pun akan dibalas. Demikian juga seorang anak, tatkala dia berbakti kepada kedua orang tuanya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan untuknya anak-anak yang saleh yang senantiasa berbakti kepadanya. Maka sekali-kali janganlah kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Kita berusaha semaksimal mungkin, kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi anak-anak yang saleh, agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk anak-anak yang saleh yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga mereka ridho kepada kita dan Allah pun ridho kepada kita. Karena kebahagiaan yang hakiki tatkala kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala masih
memberikan kita kedua orang tua kita. Artinya orang tua kita masih ada. Maka ini kesempatan bagi kita untuk meraih ridhonya, meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjadikan keduanya ridho kepada kita. Karena itu Nabi SAW dalam sebuah hadis menjelaskan bahwasanya orang tua itu bagaikan pintu surga. Maka hendaknya kita rawat kedua orang tua kita, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala halangi kita dari pintu surga tersebut. Maka sangatlah merugi orang yang mendapati kedua orang tuanya, bahkan mendapati keduanya sudah mencapai usia yang tua atau usia yang senja, akan tapi dia tidak mampu berbakti kepada keduanya, bahkan mendurhakai keduanya. Maka bisa jadi dia akan terhalang dari surga Allah Subhanahu wa taala. Saja kata beliau rahimahullah taala, hadil asbab wa ma yatafarra'u anha mujibun li ja'li ridahum makrunan bi ridallah. Maka sebab-sebab ini, itu semua sebab dari sebab-sebab birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, dan segala yang berkaitan dengannya adalah sesuatu yang mengharuskan seorang, menyebabkan seorang mendapatkan keridhaan keduanya, yang mana keridhaan keduanya itu diiringi dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita mendapatkan ridho kedua orang tua kita, maka niscaya kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wadidduhu bididdihi, maksudnya sebaliknya, tatkala kita melakukan sebab-sebab yang dengan itu kedua orang tua kita murka, maka kemurkaan kedua orang tua akan diikuti, diiringi dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kedua orang tua kita murka kepada kita, marah kepada kita, maka tunggulah saat-saat di mana Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Karena sungguh sengsara orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab kemurkaan kedua orang tuanya. Karena itu berusahalah jangan sampai kedua orang tua kita sakit hati kepada kita. Karena terkadang kita tidak menyadari, karena perlakuan kita, karena sikap kita menjadikan kedua orang tua kita sakit hati tanpa kita sadari. Karena itu teruslah meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Teruslah mendoakan keduanya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa keduanya. Tatkala kita menyadari bahwasanya ada kata-kata kita yang menyinggung keduanya, menyakiti hati keduanya, kita berusaha untuk meminta ampun kepada keduanya, atau salah satunya jika kita berbuat buruk kepada salah satunya atau salah satunya sudah meninggal. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, man ahakun nas bi husni sahabah, siapakah ya Rasulullah orang yang harus aku berbuat baik kepadanya? Siapakah orang yang wajib aku bermuamalah dengan muamalah yang baik kepadanya, yang mana aku wajib berbuat baik kepadanya? Maka Rasulullah SAW menjawab, ummuk, ibumu. Tsumma ayyu, kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Tsumma ayyu, ummuk. Tsumma ayyu, abuk. Kemudian yang keempat beliau baru mengatakan, yaitu bapakmu. Ini menunjukkan begitu besarnya pahala orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu. Khususnya kepada ibu yang telah
mengandung kita, yang telah melahirkan kita, yang telah menyusui kita, merawat kita, mendidik kita. Ini para ulama menyebutkan maksud atau faedah dari hadis yang kita baca tadi, man ahaqun nas bi husni sahabah, orang yang wajib kita berbuat baik kepadanya. Rasulullah menjawab sampai 3 kali, yaitu ibumu, 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 kemudian baru ayahmu, karena ibu memiliki 3 hak, memiliki 3 hak yang harus dipenuhi oleh seorang anak. Yang pertama, hak karena telah mengandung anaknya. Jadi selama 9 bulan dia mengandung, kurang lebih selama 9 bulan, umumnya 9 bulan dia mengandung anaknya sampai melahirkan. Ini hak pertama. Hak karena telah mengandungnya, telah merawatnya ketika masih di dalam rahim. Hak yang kedua yaitu hak karena telah menyusuinya, telah menyusui anaknya. Dan yang ketiga, dan ini sama dengan hak seorang bapak, yaitu hak mentarbiyah, mendidik. Inilah sebab kenapa Rasulullah SAW menyebutkan sampai 3 kali, ibumu, ibumu, dan ibumu. Karena begitu besar hak yang harus ditunaikan seorang anak kepada ibunya. Karena ibunya lah yang telah mengandungnya, yang telah menyusuinya, dan telah mendidiknya. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwasanya ibu adalah madrasatul ula, sekolah pertama, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Berapa banyak ulama-ulama yang berasal dari didikan seorang ibu yang salihah, seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Bukhari, dan yang lainnya dari ulama-ulama yang mana mereka tidak lepas dari didikan kedua orang tuanya, terutama ibunya. Itulah kenapa Nabi SAW menyebutkan hak bapak hanya sekali, karena yang mengandung dan menyusui adalah ibu. Sedangkan hak yang sama bagi ibu dan bapak adalah hak mentarbiyah, yaitu memberikan pendidikan. Selanjutnya kata beliau rahimahullah ta'ala, wa idza qila fama huwal birru alladhi amara Allah bihi wa rasuluh. Perbuatan baik seperti apakah yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya? Maka jawabannya, qad haddahu Allah wa rasuluhu bihaddin ma'ruf. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah membuat batasan, yaitu sesuai dengan uruf. Jadi berbakti kepada orang tua karena disebutkan secara mutlak dalam Al-Quran ataupun dalam Al-Hadis, maka dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada uruf. Wa tafsir yafhamuhu kullu ahad, yaitu uruf yang tafsirannya bisa dipahami oleh setiap orang. Fallahu ta'ala atlaqal amra bil ihsan ilaihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara mutlak perintah untuk berbakti kepada keduanya. Maka setiap perbuatan yang itu dinilai baik oleh masyarakat, atau oleh masyarakat itu termasuk perbuatan baik kepada kedua orang tua, maka masuk ke dalam apa? Birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Karena Allah menyebutkan secara mutlak. Dan terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan contohnya. Wa dzakara ba'dal amsir allati hiya unmudajun minal ihsan. Dan Allah sebutkan sebagian contoh yang mana contoh tersebut merupakan bagian dari perbuatan baik atau bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Dalam Al-Qur'an disebutkan, waqfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Dan merendahlah engkau kepada kedua orang tuamu. Ini di antara contoh, termasuk perbuatan baik kita merendahkan diri kita kepada kedua orang tua kita. Tidak mengeraskan suara kita, karena hal itu bisa
menyakiti hati keduanya. Dan juga di antara contoh yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan termasuk berbuat baik kepada kedua orang tua tidak mengatakan wala taqul lahuma uffin. Maksudnya tidak meninggikan suara kita. Yang mana sebagian para ulama menjelaskan kalau hanya sekedar meninggikan suara seperti ketika disuruh kita tidak menuruti perintah kedua orang tua dan bahkan kita membantah atau bahkan sekedar mengucapkan yang mana itu menjadi sebab sakitnya kedua hati orang tua kita, maka sungguh kita termasuk orang yang durhaka kepada keduanya. Apalagi sampai membentak, sampai memukul, menendang keduanya. Waliyadzubillah. Ini merupakan puncak kedurhakaan seorang kepada orang tuanya. Wa kullu ihsanin qawliyin aw fi'liyin aw badaniyin bihasabi ahwali walidaini wal auladi wal waqti wal makan fa inna hadha wal bir. Disebutkan di sini dhabit atau kaidah berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya setiap perbuatan baik-baik itu berupa ucapan. Nah, seperti misalnya termasuk ucapan yang baik dari seorang anak kepada bapaknya tatkala dia memanggil bapaknya dengan panggilan abi atau ayahku, tidak memanggil namanya langsung, maka itu merupakan perbuatan baik. Sebaliknya, ketika kita memanggil bapak kita dengan namanya langsung, yang mana menurut masyarakat, menurut uruf, itu merupakan bentuk kedurhakaan, maka hendaknya kita tinggalkan. Hendaknya kita menghindarkan diri kita dari ucapan-ucapan seperti itu. Atau mensifati kedua orang tua dengan sifat-sifat yang buruk, ini juga termasuk bentuk kedurhakaan. Maka kita panggil keduanya dengan panggilan yang baik, yang selayaknya selayaknya seorang anak memanggil kedua orang tuanya. Dan juga kita berkata dengan kata-kata yang lembut. Ini merupakan bentuk perbuatan baik kepada kedua orang tua. Au fi'liyun, atau dengan berupa perbuatan, memberikan hadiah, memberikan oleh-oleh tatkala mengunjungi kedua orang tua, atau misalnya ketika orang tua sakit, atau ketika tidak sakit pun bisa sekali-kali kita menawarkan diri untuk memijat kedua kakinya. Apalagi kalau sudah tidak sanggup berjalan misalnya, kita bantu dia, kita ambilkan wudhu misalnya untuknya, kita melayaninya. Ini merupakan perbuatan baik atau birrul walidain kepada orang tua. Aw badaniyin, atau berkaitan dengan badan, bihasabi ahwali walidain, disesuaikan dengan keadaan kedua orang tua, wal aulad, dan juga disesuaikan dengan keadaan anak. Karena terkadang orang tua memiliki banyak anak, sebagian sudah berumah tangga. Maka yang berumah tangga berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua sesuai dengan keadaannya. Dan sebagian orang anaknya ada yang belum menikah misalnya, atau belum berumah tangga. Maka yang belum berumah tangga atau belum menikah, maka dia berbakti kepada kedua orang tua sesuai dengan kemampuannya. Wal waqti wal makan, sesuai dengan waktu dan tempat. Maka ketika kita mendapatkan momen untuk kita berbuat bakti kepada kedua orang tua, maka janganlah kita sia-siakan dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya. Janganlah kita sia-siakan momen, kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Fa inna hadza huwal bir, karena ini termasuk perbuatan baik, termasuk bentuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayo ikhwah azanillahu wa iyyakum. Selanjutnya kata beliau
rahimahullah taala, wa fi hadzal hadis dzikru ghayatil birri wa nihayatihi. Dan dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan puncak dari birrul walidain. Puncak akhir dari birrul walidain. Apa itu puncak akhir dari birrul walidain? Allati hiya ridul walidain. Yaitu mendapatkan keridhaan kedua orang tua. Ini puncak dari birrul walidain. Karena berbuat baik kepada kedua orang tua, kata beliau, fal ihsanu mujibun wa sabab. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah sebab, yaitu sebab, sedangkan hasilnya, kata beliau, war ridho asarun wa musabbab. Sedangkan ridho merupakan hasil atau akibat tatkala seorang berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab dan akibat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melalui lisan Rasulnya agar kita berusaha untuk mendapatkan ridho kedua orang tua sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan kita untuk mengambil sebabnya, yaitu dengan cara berbuat baik kepada keduanya. Wa kullu ma arda al walidain min jami' anwa'il muamalat al urfiyah wa suluku kulli tariqin wasilatin turdihima fa innahu dakhilun fil bir. Maka segala hal-hal yang bisa menjadikan seorang mendapatkan keridhaan kedua orang tuanya, baik dari berbagai cara, berbagai macam muamalah secara uruf, yang mana itu termasuk bentuk perbuatan baik kepada orang tua, dan menempuh setiap jalan, setiap wasilah dalam rangka mendapatkan keridhaan keduanya, maka itu termasuk bagian dari birrul walidain. Jadi kita bisa mencari ridho keduanya dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam cara, selama cara-cara tersebut menjadikan sebab kita mendapatkan ridho keduanya. Kama anal uquq, sebagaimana durhaka kepada keduanya, setiap yang menjadikan sebab kemurkaan keduanya, kullu ma yuskhituhuma min qaulin, baik itu berupa ucapan, au fi'lin atau perbuatan, itu juga akan menjadikan sebab kita mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kemurkaan Allah itu tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua kita. Akan tapi walakinna dzalika muqayyadun bi ta'ati la bil ma'siyah. Di sini beliau menyebutkan faedah penting. Bahwasanya perintah berbakti kepada kedua orang tua itu dikaitkan dengan ketaatan. Dikaitkan dengan ketaatan, bukan dengan kemaksiatan. Artinya apa? Ketika keduanya memerintahkan kita untuk berbuat dosa seperti syirik misalnya, maka kita tidak boleh mentaati keduanya. Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Janganlah atau tidak ada ketaatan dalam rangka memaksiati al-khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan saja. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika billah, jika keduanya berusaha untuk agar engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Meskipun demikian, Allah tetap memerintahkan kita untuk bergaul kepada keduanya, memperlakukan keduanya dengan perlakuan yang baik. Kenapa demikian? Karena perbuatan buruk atau kezaliman akibat perintah orang tua agar kita berbuat buruk atau bermaksiat, berbuat dosa, itu akan kembali kepada orang tua. Sedangkan perintah kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua itu disebutkan secara mutlak, baik dalam keadaan orang tua bermaksiat atau
orang tua dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita wajib, meskipun orang tua kita terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat seperti syirik, bid'ah dan maksiat lainnya. Tetap kita wajib berbuat baik kepada keduanya, mendoakan keduanya agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, serta bersabar atas perlakuan keduanya dan tidak membalas perbuatan kasar keduanya dengan perbuatan yang semisal. Karena itu termasuk bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Jadi meskipun mereka belum mendapatkan hidayah, bahkan kafir sekalipun, mereka masih mendapatkan hak, yaitu agar kita berbuat baik kepadanya. Maka apabila bertentangan antara mentaati Allah dan mentaati kedua orang tua, maka wajib mendahului ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa atiullah wa atiir rasul wa ulil amri minkum. Allah sebutkan bahwasanya taat kepadanya, kepada Rasulnya adalah taat secara mutlak. Sedangkan taat kepada pemerintah atau kepada pemimpin dikaitkan dengan ketaatan. Artinya selama mereka tidak memerintahkan kita berbuat maksiat, maka wajib kita taat. Demikian juga perintah agar kita taat kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada orang tua, yaitu dalam hal al-ma'ruf, dalam hal ketaatan atau perbuatan baik. Maka sekali lagi jika mereka memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, maka kita tidak diwajibkan untuk mentaati mereka. Tapi tetap kita wajib berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka tatkala berlawanan antara cinta kepada orang tua dengan cinta Allah, maka kata beliau wajib taqdimu mahabbatillah ala mahabbatil walidain. Wajib seorang itu mencintai Allah di atas kecintaannya kepada kedua orang tuanya. Wa kana lahum wal jinayatu minal walidain fala yalumanna illa anfusahum. Maka tatkala orang tua memerintahkan keburukan, maka perbuatan buruk tersebut atau celaan dari perbuatan buruk tersebut atau kedoliman dari kedua orang tua itu akan kembali kepada mereka sendiri. Janganlah mencela kecuali kepada diri mereka sendiri. Artinya apa? Wajib bagi kita tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada kedua orang tua, meskipun mereka berlaku buruk kepada kita. Selanjutnya, wa fi hadzal hadis isbatu sifatir ridha was sakhat minallah. Dalam hadis ini terdapat perintah untuk kita menetapkan sifat ridha dan juga murka dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu menetapkan sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala murka, memiliki sifat murka, yaitu tatkala seorang hamba tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dzalika muta'alliqun bimahabi wa maradihi. Dan hal itu tergantung bagaimana Allah Subhanahu mencintai hambanya dan meridhoinya. Tergantung sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecintaan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fallahu taala yuhibbu awliya'ahu wa asfiya'ahu. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai wali-walinya, mencintai hamba-hamba pilihannya. Wa yuhibbu man qama bi ta'atihi wa ta'ati rasulih. Dan Allah mencintai orang yang melaksanakan ketaatan untuknya, melaksanakan ketaatan kepada rasulnya. Wa min kamalihi, dan ini termasuk kesempurnaan sifatnya, wa hikmatihi, dan hikmahnya, kebijaksanaannya, wa hamdihi, dan pujiannya, wa rahmatihi, dan kasih sayangnya, wa ridha wa sukhtuhu min sifatihil muta'alliqati bi masyiatihi wa qudratihi. Dan keridhaannya dan kemurkaannya itu merupakan sifat
yang berkaitan dengan masyiahnya, yaitu kehendaknya dan kekuasaannya. Artinya kita wajib menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan dalam hadis ini dua sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat ridha dan sifat lawan dari ridha, yaitu murka. Maka tatkala kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ridha, maka wajib bagi kita berusaha untuk mengerjakan amal-amal yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan cara menjadikan kedua orang tua kita ridha. Dan bagaimana menjadikan kedua orang tua kita ridha? Yaitu dengan berbuat baik kepada keduanya. Dan sebaliknya, tatkala kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat murka, artinya Allah bisa murka kepada hambanya, maka kita berusaha untuk menjauhkan diri kita, menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, seperti mendurhakai kedua orang tua. Selanjutnya kata beliau, wal ismatu fi dzalik, dan agar seorang itu terjaga, selamat dalam masalah ini, yaitu masalah menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah sifat, karena banyak atau sebagian firqah yang mengatasnamakan Islam, mereka menyimpang, tersesat dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mau menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala seperti sifat ridha bagi Allah, karena mereka memiliki syubhat. Kalau menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala itu artinya menyamakan Allah dengan makhluknya, padahal Allah sendiri mengatakan laisa kamitslihi syai', Allah tidak sama dengan makhluknya. Wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu maha mendengar lagi maha melihat. Ya, itulah syubhat yang banyak banyak terdapat dalam sebagian orang yang mengatasnamakan dirinya muslim. Karena itu pentingnya kita belajar tauhid asma wa sifat agar kita tidak terjatuh ke dalam kesesatan atau penyimpangan dalam bab asma wa sifat. Maka untuk selamat dari itu wajib, kata beliau, annahu yajib al mu'min ay yusbita ma asbatahu Allah li nafsihi. Wajib bagi orang yang beriman untuk menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Wa asbatahu lahu rasuluhu min sifatil kamali dzatiyyati wal fi'liyah, dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya dari sifat-sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala seperti sifat haya. Kita wajib mensifati Allah bahwasanya Allah adalah maha hidup, memiliki kehidupan yang sempurna yang berbeda dengan makhluknya, dan menetapkan sifat-sifat fi'liyah baginya seperti ridha, sakhat, ridha, murka. Ini merupakan sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Istiwa, nuzul, bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, wajib kita tetapkan tanpa harus bertanya bagaimana dan bagaimana. Karena kewajiban kita hanya mengimani apa yang Allah telah tetapkan, Allah telah sebutkan tentang dirinya, di mana yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah. Jadi contoh sifat zat Allah Subhanahu wa taala yaitu al-haya. Contoh sifat fi'liyah seperti ridha, ghadab, ridha, murka, dan juga kalam, ini termasuk fi'liyah, atau nuzul, turun, istiwa, bagaimana istiwa Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sifat fi'liyah yang wajib kita tetapkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Ala wajhin yaliku bi azmatillah, sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa kibriyai wa majdihi, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lam anna Allah laisa lahu nid, dan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu, wala kufuun wala masilun fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, dan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang menandingi, menyamai, menyerupai, baik dalam zatnya atau nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Inilah akidah
Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah asma wa sifat, dalam masalah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya wajib menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifatnya. Maka khulasah, ringkasan, kesimpulan dari penjelasan Syekh rahimahullah ta'ala, bahwasanya wajib bagi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena hadis ini menjelaskan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Hadis ini mengandung targhib, motivasi agar kita berusaha mendapatkan ridho kedua orang tua kita, karena hal itu bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah fi ridhol walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Dan juga hadis ini terdapat tarhib, peringatan agar kita tidak durhaka kepada kedua orang tua kita. Kata Rasulullah SAW, wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Dan kemurkaan Allah itu tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua kita. Maka kita berusaha, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berbakti kepada orang tua kita, sehingga kita mendapatkan keridhaan mereka, dan dengan itu kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan hadis berikutnya pada pertemuan selanjutnya bi'idznillah ta'ala. Kita tutup dengan bacaan kafaratul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.